Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Langsung saja, sekarang akan membagikan tips and trick bagaimana judul skripsi kalian bisa mudah diterima oleh dosen. Buat kalian mahasiswa yang sekarang sedang ingin mengajukan judul, atau kalian yang mengajukan judul tapi masih ditolak, tonton videonya sampai habis ya. Untuk kalian yang mungkin masih maba atau masih belajar atau mungkin masih sekolah, kalian ingin tahu tentang skripsi, ini salah satu video saya yang mungkin bisa memberikan kalian gambaran mengenai awal yang harus kalian persiapkan dalam mempelajari skripsi. Oke, untuk yang pertama, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya sendiri dan juga teman-teman. Jadi nanti ada yang relate dan juga ada yang enggak. Apa sih yang harus kita persiapan atau yang harus kita lakukan sebelum kita membuat judul skripsi? Yang pertama, perencanaan atau rencana. Jadi sebelum kalian belajar atau membuat tentang judul skripsi, alangkah baiknya jika kalian tuh punya perencanaan. Apa sih yang harus dilakukan dalam perencanaan tersebut? Yaitu yang pertama, membaca. Jadi dulu saya juga belum ngerti apa itu skripsi dan bagaimana cara mengerjakannya, kemudian alurnya atau isinya apa aja gitu. Kemudian saya mendapatkan rekom. Kalau di perkuliahan kan dikasih tahu oleh dosen-dosen kita untuk membaca skripsi. Dulu waktu saya semester awal, semester 1, 2, 3, mungkin saya hanya belajar tentang dasar-dasar yang ada pada skripsi. Pada semester 4, saya mendapatkan rekom dari dosen saya untuk selalu berada di perpustakaan setiap hari. Jadi dosen saya itu pernah bilang ke mahasiswanya kalau sebelum kamu skripsi, kamu harus banyak membaca skripsi. Setiap hari kalau bisa kamu harus berada di perpustakaan. Entah kalian nanti di sana mau baca, mau tiduran, atau mungkin mau makan atau hanya untuk beristirahat, it's no problem. Yang penting kamu harus berada di perpustakaan, seperti itu. Dari apa yang dikasih tahu dosenku tersebut, aku lakukan karena aku sebagai mahasiswa ataupun pelajar, aku suka banget mendengarkan saran-saran dari guru dan dosenku. Jadi aku lakukan. Kedua, apa yang telah kalian baca, kalian pahami. Walaupun saat kalian membaca 1, 2, atau 3 kali itu mungkin saya masih belum paham, itu nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses. Di perpustakaan kan menjumpai banyak skripsi mulai dari fakultas kita, kemudian jurusan lain, fakultas lain, itu pasti ada. Jadi waktu itu aku baca satu persatu, seperti ekonomi tentang akuntansi, atau mungkin manajemen, atau tentang jurusanku sendiri. Dan deskripsi pun ada, punya banyak sekali metode seperti kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Dari situ kita mulai belajar bahwa skripsi itu luas dan kita harus bisa fokus memilih salah satu yang sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita atau yang kita bisa. Kemudian seperti yang saya katakan, setelah kita membaca dan memahami, kita kan tahu nih gambaran skripsi itu seperti apa, dan mungkin kalau kita pakai yang ini nanti jalannya bagaimana. Kalau pasti sudah sedikit-sedikit kita tahu walaupun nggak keseluruhan. Terus kalian lakukan adalah tentukan kemana arah skripsimu nanti. Misalnya kalian memakai metode kualitatif, aku orangnya suka nulis, aku orangnya suka mengotak-ngatik kata. Terus ada lagi, kak, saya suka yang kuantitatif karena saya suka yang pasti-pasti. Itu boleh. Jadi kita harus memilih kemana arah skripsi kita nanti dan yang mantap ya. Kemudian setelah ketiga hal tersebut kita lakukan, tentukan tempat penelitian. Kita perlu juga menganalisis kemana sih nanti kita akan mencari tempat untuk penelitian. Kita memilih tempat atau sekolah A, kita memilih lembaga B, kita memilih perusahaan C, dan lain sebagainya. Itu sesuaikan dengan porsi kalian masing-masing. Saat kalian menentukan tempat penelitian, kira-kira ketika saya pilih tempat penelitian tersebut, apakah penelitian saya nanti lancar atau enggak? Mungkin setiap orang punya masalah ataupun punya cobaannya masing-masing, tapi kita juga perlu menganalisis kira-kira kalau di tempat ini
mana yang lebih besar kemungkinannya, resikonya atau mungkin kemudahannya. Dulu kalau saya sendiri itu memilih tempat di mana saya tuh pernah sekolah atau alumni dari sana, jadi saya sudah mengenal guru-gurunya, kemudian merasa saya lebih bebas dalam mendetik di sana karena saya dekat dengan orang-orangnya. Itu bisa dijadikan, tapi alasan-alasan tersebut hanya dijadikan sebagai alasan pribadi untuk mendukung skripsi kalian bisa lancar ke depannya, bukan untuk kalian cantumkan di dalam skripsi ya. Dan yang terakhir adalah tentukan tema. Apa sih tema yang ingin kalian unggah nanti? Tema yang kalian suka atau mungkin tema yang kalian kuasai. Mungkin kalau yang di ekonomi seperti aku ingin tema tentang sistem akuntansi, mungkin pembiayaan, atau mungkin nanti aku lebih ke manajemennya dan lain sebagainya. Sesuaikan kriteria yang ada pada diri kalian. Kalau di saya ya di pendidikan itu kan di angkatan saya ada 4 konsentrasi. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada Al-Quran dan hadis, yang ketiga ada akidah akhlak, dan yang keempat adalah sejarah atau SPI. Kayaknya itu sih, soalnya saya juga lupa. Ya insya Allah seperti itu. Kemudian saya kan berada di konsentrasi fikih. Kemudian kita menentukan tema. Mungkin tema aku pengen pakai tema yang aku suka tentang metode pembelajaran. Oke, kita pakai tema yang metode pembelajaran. Aku suka tema yang tentang fikih. Oh, mungkin kamu bisa memakai tema yang tentang fikih. Tapi kalau saya sendiri, saya memakai tema tentang toleransi karena saya suka sekali dengan sesuatu yang berkaitan dengan toleransi, khususnya toleransi beragama. Jadi saya memakai tema tersebut yang jarang digunakan oleh mahasiswa lainnya. Nah, itu semua tips dari aku. Kalian yang ingin belajar membuat judul, langkah apa yang harus kalian persiapkan dalam pembuatan judul skripsi, seperti itu. Kemudian trik pengajuan judul skripsi agar mudah di-ACC oleh dosen. Pertama, buat judul yang sesimpel mungkin. Karena apa? Boleh kok kita memakai judul yang excited, luar biasa, pengen skripsiku wah gitu. It's no problem. But kalian juga harus ingat bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi kenapa saya memilih judul yang simpel? Saya juga selalu memberikan saran-saran ke teman-teman atau adik-adik yang biasanya tanya-tanya ke saya tentang skripsi, itu pakai judul yang simpel untuk memudahkan kalian dalam perjalanan lika-liku mengisi skripsi kalian dengan tulisan-tulisan kalian. Jadi menurut aku, kalau aku pakai judul yang simpel, nanti aku akan lebih mudah memahami dan aku akan lebih mudah mendeteksi, mencari tahu bahan-bahan apa saja yang akan aku cantumkan, kemudian bahan-bahan apa saja, dokumen-dokumen apa saja yang aku butuhkan. Aku memakai skripsi yang memakai judul yang simpel saja agar mudah cepat selesai, gitu pada intinya. Kemudian yang kedua, pastikan kamu menguasai judul. Jadi tulisan kamu ya harus kamu dong yang menguasai judulnya, jangan orang lain. Jadi selain judul yang simple, aku juga harus memahami isi daripada judulku tersebut, karena nanti pasti akan diuji dengan pertanyaan mengenai tentang judul kamu. Itu pasti. Judul kamu apa? Judul kamu mengarah kemana? Kenapa kok kamu pakai judul itu? Kalau kamu nggak paham, kamu akan sulit dengan pertanyaan yang sangat sederhana itu. Pastikan kuasai judul kamu. Mungkin itu tips and trick yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengerjakan ataupun belajar tentang skripsi. Yang dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.